Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Karena dengan kondisinya sehat, kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4, yang mana kita masih di tema 8 subtema 1 ya, daerah tempat tinggalku ya, di jilid 4D. Dan hari ini akan kita lanjutkan pembahasan untuk pendamping pembelajaran 4 yang bagian ayo berlatih ya, ayo berlatih pendamping pembelajaran 4 di tema 8 subtema 1. Jadi yang mungkin masih ketinggalan pembahasan video kami yang sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, Bu Pena kelas 4. Di sana sudah kita bahas. Untuk latihan soal tema 8 subtema 1 juga sudah kita bahas ya. Cuman ini yang belum terbahas kita ulangi ya, yang ayo berlatih. Langsung saja kita ke pendamping pembelajaran 4. Ini di halaman 21 ya adik-adik. Ini muatan pelajaran PPKN KD 3.3 dan 4.3. Ayo berlatih. Ya. Tuliskan ciri-ciri fisik dan kegemaran anggota keluargamu. Lengkapilah dengan foto agar kamu mudah mengingatnya. Buatlah tugas ini pada kertas tugasmu ya. Ini ya. Ini hanya sekedar contoh ya adik-adik. Silahkan adik-adik disesuaikan ya. Misalnya keluarganya ada ayah, kemudian ada ibu ya. Kalau mungkin punya kakak juga bisa dituliskan kakaknya, punya adik juga bisa dituliskan kakaknya. Tapi kalau tidak ya sesuai yang ada di keluarga ya. Ini contohnya misalnya nama ayah Anton ya, bisa ditempelkan foto mungkin biar kita lebih mudah ya melihat ciri fisiknya ya. Ya, ciri fisiknya ini kulitnya misalnya coklat kehitaman, kemudian kegemarannya memancing ikan. Selanjutnya ini ada nama ibu ya, ibu namanya adalah Dewi. Kemudian ciri-ciri fisiknya kulitnya putih kekuningan, kegemarannya adalah memasak. Ini hanya contoh ya. Kemudian selanjutnya ya, ini ada nama kakak. Bisa dituliskan nama kakak kalian siapa ya. Misalnya nama kakaknya adalah Rudi. Ciri-ciri fisiknya kulitnya coklat, kegemarannya misalnya bermain sepak bola ya. Kakak kalian misalnya kalau punya kakak ya silahkan ditulis. Kemudian ini nama kalian sendiri dituliskan ya, namanya ini contohnya misalnya Wati, dengan ciri fisiknya kulitnya putih, kegemarannya membaca. Ciri fisik sebenarnya bisa ditambah ya, tidak hanya kulit ya, mungkin rambutnya seperti apa, atau wajahnya seperti apa, tingginya berapa ya, itu ya. Kemudian ini kalau punya adik bisa dituliskan juga ya, nama adik Reno, ciri fisiknya kulitnya coklat, kegemarannya naik sepeda. Nah, misalnya seperti itu. Ya adik-adik, ini contoh untuk ayo berlatih di halaman 21 muatan PKN. Sekarang kita lanjutkan pembahasan di ayo berlatih muatan pelajaran IPS ya, muatan pelajaran IPS di halaman 23 ya. Halaman 23. Kita diminta untuk menjelaskan jenis pekerjaan terkait kegiatan ekonomi sesuai tempat tinggal ya. Perhatikan peta Provinsi Jawa Barat berikut lalu kerjakan soal-soalnya. Ini Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini ya yang dikasih tanda ada Bogor ya, kemudian ada Sumedang, kemudian ada Cirebon di sini ya. Kemudian ada Bandung dan juga ada Pelabuhan Ratu ya. Pelabuhan Ratu itu di Sukabumi ya. Oke, kemudian setelah itu kita diminta yang pertama, carilah informasi tentang jenis-jenis pekerjaan pada kota-kota tersebut. Yang kedua, tuliskan jenis-jenis pekerjaan tersebut dalam bentuk tabel. Kelompokkan jenis pekerjaan tersebut berdasarkan kegiatan ekonominya, produksi dan distribusi ya. Oke, ini nanti sudah saya tuliskan di dalam bentuk tabel ya, jenis pekerjaan ya. Kemudian sudah saya kelompokkan ya, produksinya apa, distribusinya apa. Ini untuk soal nomor 4. Oke, langsung saja ke nomor 3 ya. Nah, ini ya, adik-adik untuk halaman 23. Ya. Nih, jadi nama kota tadi ada 5 buah kota yang disebutkan ya, kemudian jenis pekerjaannya. Nah, ini yang pertama ada Bogor. Jenis pekerjaannya untuk kegiatan pekerjaan yang berkaitan dengan produksi itu ada pekebun teh, petani talas, petani sayuran.
Kemudian yang berkaitan dengan distribusi ada pengantar hasil pertanian dan perkebunan. Selanjutnya ya, di kota Sumedang. Ya, Sumedang di sini produksinya itu petani kedelai, kemudian pabrik tahu, petani padi. Untuk kegiatan distribusinya ada pengantar hasil pertanian dan perkebunan. Selanjutnya di Cirebon ya, Cirebon itu lebih dekat dengan laut ya kegiatannya. Nah, produksinya itu petani garam, nelayan, pembuat terasi udang. Sedangkan distribusinya adalah pengantar garam dan terasi ke pasar. Kemudian di Bandung, kalau Bandung sana banyak industri ya, jadi produksinya ini pembuat pakaian ya, pembuatan pakaian dan juga pembuat sepatu. Terkenal ya di Bandung itu ya. Kemudian distribusinya apa? Pengantar pakaian dan sepatu. Selanjutnya kota Pelabuhan Ratu ya, produksinya itu ada nelayan, ada petani kerang, ada petani kelapa. Sedangkan distribusinya ada pengantar hasil laut dan juga pertanian. Ini adik-adik mungkin kalau terlalu cepat bisa di pause terlebih dahulu untuk disalin. Oke, selanjutnya kita lanjutkan di halaman berikutnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Ayo berlatih di halaman 24. Di sini ada cerita asal mula Danau Toba ya. Kita baca agak cepat ya, paling tidak kita tahu ya ceritanya seperti apa. Di suatu desa di Pulau Sumatera ada seorang petani yang sangat rajin bekerja. Sehari-hari ia menggarap ladangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, karena belum memasuki musim panen, sang petani pun pergi ke sungai untuk mencari ikan. Setelah menunggu cukup lama, petani pun mendapat banyak ikan. Saat sedang bersiap-siap pulang dari kejauhan terdengar suara minta tolong. Petani pun segera menghampiri asal suara tersebut. Ia menemukan seorang putri yang kakinya terjerat kail pancing milik petani lain. Ia pun segera membantu sang putri. Putri pun berterima kasih kepada sang petani. Sang putri dan petani akhirnya hidup menjadi sebuah keluarga yang rukun. Sebelumnya, sang putri pernah berpesan kepada petani untuk tidak menceritakan tentang pertemuan mereka kepada siapapun, termasuk anak mereka nanti. Petani pun menyanggupi permintaan tersebut. Setelah beberapa tahun, mereka memiliki seorang anak laki-laki yang gagah. Ia dikenal sebagai anak yang patuh dan suka membantu kedua orang tuanya. Anak tersebut juga dikenal suka sekali makan dan selalu merasa tidak kenyang. Suatu ketika anak tersebut diminta oleh ibunya untuk mengantar makanan kepada ayahnya yang sedang bertani di ladang. Ia pun mematuhi perintah ibunya dan bergegas menuju ladang. Namun di tengah perjalanan ia merasa sangat lapar. Anak laki-laki itu pun memakan bekal makanan untuk ayahnya. Setelah merasa cukup kenyang, ia pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Ia tidak jadi pergi ke ladang karena takut dimarahi oleh ayahnya. Sementara itu, setelah lama menunggu bekal makanan yang tidak kunjung datang, ayah anak laki-laki itu pun kembali ke rumah. Ia ingin bertanya kepada ibu dan anaknya mengapa bekal makanan untuknya tidak diantar ke ladang. "Nak, di mana bekal makanan untuk ayah? Mengapa kau tidak mengantarkannya seperti biasa?" tanya sang ayah kepada anaknya. Saat itu di rumah hanya ada anak tersebut dan ayahnya. Dengan terbata-bata, anak itu pun menjawab bahwa bekal milik ayahnya sudah habis dimakan olehnya. Walaupun kesal, sang ayah hanya menghela napas. Ia pun duduk dan mencari makanan yang tersisa di meja. Ternyata masih ada ikan di sana. Syukurlah masih ada ikan untuk dimakan. Rasanya sudah cukup lama aku tidak makan ikan sejak kejadian itu, guman sang ayah. Melihat ikan tersebut, sang ayah kembali teringat tentang kisah pertemuannya dengan sang putri. Hal itu pun membuatnya tersenyum sendiri. Sang anak tampak bingung melihat ayahnya tersenyum sambil memandangi ikan yang akan dimakannya. "Mengapa ayah hanya memandangi ikan itu sambil tersenyum?" tanya anaknya. Sang ayah kemudian menceritakan kepada anaknya tentang kejadian saat ia dan ibunya bertemu untuk pertama kali. Sang ayah seketika lupa akan janjinya untuk tidak menceritakan kejadian itu kepada anaknya. Saat tengah asik bercerita, tiba-tiba terdengar suara entakan pintu. Ternyata itu adalah ibu dari anak laki-laki tersebut. Sang ibu sangat terkejut melihat ayah yang sedang asik bercerita kisah awal pertemuan mereka. "Mengapa kau melanggar janjimu? Mengapa kau melanggar janjimu?" ucap sang ibu kepada ayah.
Ayah dari anak laki-laki itu pun tak kalah terkejutnya saat melihat sang ibu yang sudah berada di dekat pintu. Ia pun segera meminta maaf karena telah melanggar janjinya. Namun sang ibu sudah sangat sedih mengetahui hal tersebut. Ia hanya diam dan tak berkata apapun. Kemudian sang ibu mengajak anaknya untuk segera pergi dari rumah. Mereka berdua pun pergi dan meninggalkan ayah yang sedang menangis penuh penyesalan. Sang ayah berusaha menahan mereka untuk tetap tinggal, namun gagal. Kini hal yang tersisa hanya jejak kaki anak dan ibu di depan rumah. Lalu tiba-tiba dari bekas jejak kaki tersebut menyemburlah air yang sangat deras. Air itu pun terus keluar dan menyebar ke sekeliling rumah, hingga akhirnya terbentuklah sebuah danau. Danau itulah yang kini dikenal sebagai Danau Toba. Ini adik-adik awal mula cerita terjadinya Danau Toba ya. Mungkin kalau adik-adik terlalu lama ya mendengarkannya bisa di skip ya, langsung saja di skip menuju ke soal yang dibahas. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Siapakah tokoh utama dalam cerita asal mula Danau Toba? Nah, tokoh utamanya siapa? Di sini sudah saya tuliskan ya adik-adik. Tokoh utamanya itu ada dua, yaitu petani dan sang putri tadi ya. Kemudian yang nomor 2, mengapa tokoh tersebut dijadikan sebagai tokoh utama? Ya, karena selalu muncul dari awal hingga akhir dan menentukan alur cerita, sehingga disebut dengan tokoh utama. Nomor 3, siapakah yang berperan sebagai tokoh tambahan dalam cerita asal mula Danau Toba? Nah, tokoh tambahannya tadi adalah anak laki-laki ya. Nomor 3, anak laki-laki. Kemudian nomor 4 nomor 5 ya. Nomor 4 benar ya. Mengapa tokoh tersebut dijadikan sebagai tokoh tambahan? Tadi tokoh tambahannya adalah anak laki-laki. Mengapa kok dia disebut tokoh tambahan? Ya, karena tidak berperan banyak dalam cerita, tetapi keberadaannya cukup penting. Nah, itu sehingga alasan anak laki-laki tersebut dijadikan sebagai tokoh tambahan ya. Tokoh tambahan itu alasannya karena ini tadi perannya itu tidak banyak, tetapi tetap penting ya keberadaannya di sana. Kemudian yang terakhir nomor 5, bagaimana sifat tokoh-tokoh dalam cerita asal mula Danau Toba? Lah, sifat-sifat dari tokohnya. Jadi ada 3 tokoh tadi ya. Petaninya ini rajin bekerja, suka membantu dan semangat. Kemudian sang putri ya, istri dari petani tadi ya, patuh, amanah dan teguh pendirian. Sedangkan sifat dari anak laki-laki ya, sang anak laki-laki ini tadi adalah menyesali perbuatan ya, menyesali perbuatan. Selain itu dia juga ternyata suka makan ya, makannya banyak tapi tidak kenyang. Mungkin sifatnya itu bisa ditambahkan lagi ya, makannya banyak. Nah, seperti itu. Kemudian juga patuh kepada orang tua ya. Tadi ada beberapa cerita yang menjelaskan ya, dia adalah anak yang patuh terhadap orang tua. Ya, ini ya, patuh kepada orang tua bisa ditambahkan ya, walaupun tadi akhirnya juga karena sifatnya yang suka makan, akhirnya dia juga menyesali perbuatannya itu. Oke adik-adik, mungkin ini untuk yang pendamping pembelajaran 3 dan 4 ya. Untuk pendamping pembelajaran berikutnya 5 dan juga 6 nanti akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Mungkin kalau terlalu lama bisa di skip ya, atau dipercepat sesuai dengan apa yang ingin dibahas ya. Dan silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan yang masih ketinggalan pembahasan video kami sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, Bu Pena kelas 4. Saya kira cukup sekian ya untuk pembahasan kali ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.